Personal hygiene apa itu? Oke deh, aku akan jelaskan dan kita simak baik-baik. Personal hygiene merupakan menjaga kesehatan tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit ya. Jadi itu untuk menjaga kesehatan tubuh diri kita sendiri, namanya ini sudah personal. Hygiene itu kebersihan. Oke, personal hygiene itu ada apa aja sih? Aku akan jelaskan. Yang pertama ada personal hygiene, yaitu kebersihan tangan. Biasanya nih kita habis dari mana-mana udah pegang sana pegang sini, mau makan gak cuci tangan dulu ya kan. Nah kalau misalkan tangan kita kotor ya kan, kita pegang makanan yang kita konsumsi, pasti apa? Akan menyebabkan kita menjadi sakit perut. Karena apa? Tangan kita penuh dengan kuman. Tangan ini banyak banget kuman-kuman, tapi tidak terlihat memang ya, itu hanya bisa dilihat di mikroskop. Makanya kita sangat dianjurkan untuk melakukan kebersihan tangan. Dengan cara apa? Mencuci tangan. Aku sudah bikin 7 langkah mencuci tangan. Nah nanti para mami bisa lihat, atau enggak aku akan mempraktikannya nanti di next video ya. Jadi yang pertama apa? Kebersihan tangan. Yuk jangan lupa, habis pegang sana pegang sini langsung mau makan, habis pegang sana pegang sini langsung hap. Nah, kan nggak cuci tangan, jorok ya. Ini sarangnya penyakit. Jadi tolong ya, kita sering-sering mencuci tangan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebersihan apa tadi? Kebersihan tubuh, mami. Kebersihan tubuh ya, kakak-kakak, adik-adik atau abang-abangnya yang keluar tadi yang nonton. Ya ini soalnya personal ya, namanya juga personal, berarti diri kita sendiri. Ya tadi kebersihan tangan, sekarang kebersihan tubuh. Kebersihan tubuh dengan cara apa sih? Mandi. Dengan cara apa? Mandi. Biasanya mandinya di rapel nih kebanyakan. Tanggung Bu Bidan, gerah nanti mau tidur aja mandi. Tanggung Bu Bidan, gampang lah itu mandi, jebar. Baru masuk nggak ada 2 menit udah keluar. Ini gosok nih badan semua ya kan. Tiba-tiba habis air, pucrak gitu kan. Nah jadi kalau bisa kita harus mandi yang bersih ya. Dan minimal mandi kita itu 2 kali sehari ya, minimal loh tuh, ingat minimal. Kenapa? Kita kan berkeringat ya, berkeringat tubuh lengket, nggak enak juga dong. Kalau aku sih risih ya kalau misalkan udah keringatan nggak langsung mandi tuh risih. Jadi kalau bisa ya kebersihan tubuh juga dijaga. Ini kan personal, jadi kita lebih gampang untuk ngelakuinnya. Ya tadi pertama kebersihan tangan atau mencuci tangan. Yang kedua ini kebersihan tubuh. Yang ketiga apa? Kebersihan gigi dan mulut. Kebersihan gigi dan mulut tuh apa aja? Jangan lupa apa? Minimal kita sikat gigi dong. Dalam 1 hari minimal sikat gigi itu 2 kali ya dalam sehari. Tapi itu kan minimal. Kalau bisa mau tidur sikat gigi, bangun tidur sikat gigi, habis makan misalkan kira-kira yang manis yang mau bikin gigi ngilu atau bau mulut, boleh sikat gigi. Jangan lupa juga, jangan giginya doang yang disikat, lidahnya juga disikat ya, biar kotoran-kotoran di lidah. Lidah ini kan tempat penampungan makanan juga kan, karena ya namanya mulut ya berbagai macam makanan tercampur lah gitu kan ya. Jadi disikat loh. Gak hanya gigi yang disikat, lidah juga disikat ya. Oke, tadi sudah kebersihan tangan, kebersihan tubuh, kebersihan gigi dan mulut ya. Yang selanjutnya kebersihan apa? Kebersihan rambut. Yuk kita harus sering-sering keramas, cuci rambut, nggak mesti harus di salon, di rumah juga bisa kok. Ini kan personal hygiene, berarti lebih gampang dilakukan untuk diri sendiri. Sering-seringlah keramas kalau udah ngerasa apek, terus kalau udah ngerasa keringatan, gatel, ketombean. Nah itu pertanda kita harus sering-sering keramas ya. Jangan keramasnya seminggu sekali ya. Gatel nanti kepalanya, apalagi cuaca sekarang lagi panas kan. Kalau kita jarang-jarang keramas, aduh, apek rambutnya, bau ya. Bau memicu apa? Banyak bakteri ngumpul di kepala. Udah gitu kita tidur kan, tidur pakai bantal, aduh udah jarang keramas, bantal jarang dicuci, aduh gak tau lagi di tubuh bidan kayak gimana ya. Itu tadi kebersihan rambut. Udah berapa tadi kita?
tangan, tubuh, gigi, mulut, terus rambut. Selanjutnya apa? Kebersihan apa? Telinga. Sering-sering seminggu sekali bolehlah, tapi sebenarnya membersihkan telinga itu apa nggak boleh sering terlalu dikorek, memang nggak baik karena sebenarnya tuh seruman telinga bisa keluar dengan sendirinya ya. Bisa lah, misalkan kita sekali sebulan, nggak usah sekali sebulan lah, 3 bulan sekali membersihkan kotoran telinga. Tapi sebenarnya secara alami kotoran telinga itu atau serumen itu bisa keluar sendiri kok, bisa keluar sendiri. Mungkin sering-sering aja kali dibersihin daun telinganya biar bersih, nggak mesti harus ke dalam ya, nggak mesti harus ke dalam ke gendang telinga. Ini aja sekitar telinga dibersihkan kalau pada saat mandi, sela-sela telinga. Jadi kulit kita tuh bersih gitu loh, kulit kita tuh bersih, bagus, sehat. Kan kalau kita yang bersih, kita yang sehat, kan untungnya ada di diri kita sendiri gitu loh ya. Terus habis itu ada apa lagi? Kebersihan kuku. Ini nih biasanya kukunya udah panjang-panjang ya, kuku panjang-panjang, hitam-hitam lagi, aduh, terus gak cuci tangan lagi, oh my god, berkumpul lah di situ ada apa, kuman-kuman yang menempel di kuku hitam. Aduh, gak cuci tangan, kukunya udah hitam-hitam, panjang-panjang, gak dipotong ya kan, gak mesti harus mini pedi, enggak, yang penting apa, kukunya ini nggak boleh panjang-panjang, sering dibersihkan ya, supaya tangan kita juga bersih ya. Terus apa lagi? Kebersihan pakaian ya, dan alas tubuh. Jangan baju yang udah satu harian dipakai, besok dipakai lagi, nggak dicuci ya kan, wah dipakai lagi, yang ada apa, sakit kulit, ada panu ya kan. Terus habis itu kulitnya sakit kulit lah, jadi jamur ada gitu kan. Ya itulah intinya, kita harus menjaga kebersihan diri kita. Banyak ya tadi personal hygiene yang sudah aku sebutkan. Yang pertama apa tadi? Kebersihan tangan, kebersihan tubuh, terus kebersihan gigi dan mulut, kebersihan rambut, kebersihan telinga ya, bersih-bersihin sekitar sini, jangan lupa. Terus saat mandi, serumen telinga bisa kok keluar sendiri tanpa harus kita paksa korek kuping. Itu sebenarnya nggak bagus pakai korek kuping. Jadi kita ini bersihkan sela-sela telinga aja atau daun telinga ya. Terus habis itu kebersihan apalagi, coba kebersihan kuku ya, kuku tuh paling banyak kayak udah hitam kotor, nggak cuci tangan lagi ya. Terus baju, jangan baju udah berapa hari dipakai digantungin, diangin-anginin biar kering, misalkan nggak bau apek, terus dipakai lagi, aduh, itu mah memicu adanya penyakit namanya ya. Oke deh, kalau kita sehat, kita semangat menjaga tubuh kita. Kenapa? Sayangilah diri sendiri. Oke, sekian info yang dapat Ibu Bidan sampaikan. Semoga videonya dapat berguna untuk para kakak, ibu-ibu, terus adik-adik yang menonton ya. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di komentar ya, karena aku akan pastinya buka sesi Q&A. See you in the next video ya, dan terima kasih, sampai jumpa, bye bye.